adik-adik, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat memuji Tuhan? Amin. Yuk, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, semoga ibadah hari ini dapat menyenangkan hatimu Bapak. Tuhan, sertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
dengan rencanamu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami semuanya roh dengar-dengar untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu sehat semuanya kan? Puji Tuhan, kita punya Allah yang baik, Allah yang sangat baik, yang senantiasa memberikan kita kesehatan. Nah, adik-adik, Allah, Tuhan Yesus itu mau mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk keselamatan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, sama dengan halnya dengan Ratu Esther. Siapa di sini adik-adik yang sudah tahu Ratu Esther? Nah, Ratu Esther pun juga begitu adik-adik. Dia berani, wanita yang berani. Ya, walaupun dia rendah hati, dia berani ya mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu dengan raja. Nah, pengen tahu ceritanya? Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Siapakah Ratu Esther itu? Ratu Esther itu adalah ratu yang cantik, perawakannya elok, dia rendah hati dan tidak sombong. Ya, dia waktu kecilnya diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai. Ya, karena ayah dan ibunya sudah meninggal. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita masih punya papa dan mama. Nah, Ratu Esther ini dari kecil sudah tidak punya ayah dan ibu, diasuh oleh pamannya. Tapi Ratu Esther ini dia tetap taat sama pamannya. Dia dengar-dengaran akan pamannya. Dia wanita yang penurut, ya. Dia dekat sama Tuhan, diasuh sama pamannya, mengikuti apa yang menjadi peraturan dari pamannya. Nah, lama-lama tumbuh kembang sampai dewasa. Dia karena wanita yang cantik dan rendah hati, dia dibawa pamannya ke istana raja untuk menjadi ratu pilihan. Nah, waktu itu semua wanita-wanita yang cantik yang ada di Persia ya dipilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Akhirnya terpilihnya Ratu Esther ini ya karena raja yang bernama Ahasiweros berkenan hatinya kepada Ratu Esther. Nah, Ratu Esther menjadi wanita yang baik, yang taat akan Tuhan. Waktu itu setelah Ratu Esther dinobatkan menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros, Raja mengadakan perjamuan untuk para pegawai-pegawainya dan para yang lainnya untuk menikmati perjamuan sebagai tanda mengucap syukur. Nah, tapi juga dia akan membebaskan pajak untuk negeri saat itu. Jadi, Ratu Esther itu membawa berkat bagi bangsa saat itu. Nah, kemudian waktu ada penjaga-penjaga istana yang sedang duduk-duduk di pintu gerbang istana, di situ ada Mordekai, pamannya Ratu Esther. Di situ juga ada sida-sida penjaga pintu gerbang raja. Ada 2 orang, yaitu namanya Bigtan dan Teres. Mereka itu berdua berbincang-bincang, bersekongkol akan membunuh Raja Ahasiweros. Tapi kedengaranlah itu sama Mordekai. Lalu Mordekai menyampaikan apa yang menjadi rencana sida-sida itu, kedua sida-sida itu kepada Ratu Esther. Kemudian Ratu Esther pun memahami bahwa itu rencana pembunuhan untuk sang raja. Lalu
ratu memberanikan diri datang kepada raja. Padahal waktu itu ada peraturan ya, jika raja tidak memanggil ratu untuk datang menghadap tahtanya, kalau ratu datang dengan tidak diminta, dia akan dihukum mati. Tetapi karena keberanian dan rendah hati yang dimiliki oleh Ratu Ester, maka Ratu Ester memberanikan diri untuk datang kepada Raja Ahasiweros. Nah, saat itu Ratu Ester membela kebenaran untuk sang raja, datang kepada raja menyampaikan apa yang menjadi rencana bagi Bigtan dan Teres. Kemudian raja pun memanggil kedua sida-sida itu dan mempertanyakan apakah benar akan merencanakan untuk pembunuhan bagi Baginda sang raja. Lalu mereka pun mengaku dan menyatakan iya. Akhirnya kedua sida-sida yang berbuat jahat itu disulam, digantung di kayu. Nah, setelah itu raja menyayangi Ratu Ester, sayang sama Ratu Ester karena keberaniannya. Nah, adik-adik, di sini kita pun juga harus punya jiwa yang pemberani ya. Dalam arti kata, kita berani untuk menyampaikan hal yang benar ya. Gimana caranya Kak? Aku kan masih kecil ya. Ketika adik-adik melihat teman adik-adik yang berbuat nakal ataupun berbuat salah, bisa ditegur dengan cara yang baik ya. Tidak menuduh, tidak ngotot ataupun tidak kamu kan yang salah begitu ya, tapi kita tegurnya kamu salah ya, kamu lebih bagusnya begini ya. Jadi kita beranikan diri untuk seperti itu. Sama dengan halnya Ratu Ester, dia berani melakukan hal kebenaran. Kenapa dia berani? Karena waktu kecil dia sudah dididik dengan Mordekai menjadi jiwa ataupun mempunyai karakter yang pemberani, yang jujur, rendah hati dan tidak sombong. Nah, di sini adik-adik juga bisa melakukannya. Kita dengarkan firman Tuhan dari minggu ke minggu, kita dengarkan perintah orang tua, taat sama orang tua, lama-lama akan membentuk karakter adik-adik semua di sini menjadi adik-adik yang cakap, yang tangguh, yang pintar. Nah, di sini kita mengertikan bahwa keberanian itu harus tertanam dalam diri kita kalau kita sering-sering dengar firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan selalu mengajari kepada kita untuk diri kita mendekat sama Tuhan. Hal yang membuat Ratu Ester bisa berani, bisa rendah hati dan tidak sombong karena dia takut sama Tuhan, percaya sama Tuhan, karena didikan dari pamannya yang bernama Mordekai tadi. Sama di sini juga kita selalu percaya sama Tuhan, untuk Tuhan selalu menolong kita, memberi keberanian, roh Tuhan turun atas kita. Ya, sama dengan halnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita karena Tuhan cinta kepada kita semua untuk melakukan hal yang benar. Apakah adik-adik bisa contoh dari Ratu Ester dan Tuhan Yesus? Ya, kita pun bisa karena kita berani, kita diberi keberanian sama Tuhan untuk kita bisa menyampaikan hal yang baik ya, supaya kita semua menjadi seperti Ratu Ester ya. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik semua, nah jangan sampai lupa nih kalau misalnya kita masih ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya dibagi dua ya kali ini. Ada buat kelas kecil dan juga ada yang buat kelas tengah dan besar. Sekarang kita langsung aja ya. Buat yang kelas kecil, ayatnya diambil dari 2 Tawarik 29 ayat 11a. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Pelan-pelan aja deh. Coba. 1, 2, 3. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena
kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Coba sekali lagi ya adik-adik. Tapi jangan sampai lupa alamatnya ya, karena penting banget nih alamatnya nih. Coba ya. 1, 2, 3. 2 Tawarik 29 ayat 11a. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Segitu ya buat kelas kecil. Sekarang selanjutnya ayat hafalan buat kelas tengah dan besar. Ayat hafalan buat kelas tengah dan besar diambil dari 2 Tawarik 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Coba pelan-pelan aja ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Coba sekali lagi biar lebih nyantol gitu di kepala kita ya. Coba ya adik-adik buat kelas tengah dan kelas besar. Jangan lupa alamatnya ya. 2 Tawarik 29 ayat 11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Nah, adik-adik selamat hafalin ya, pelan-pelan aja hafalinnya. Terus jangan sampai lupa buat rekam ayat hafalannya ya. Kita sama-sama hafalin dengan semangat ya adik-adik. God bless. Oke adik-adik, terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu menjadi menguatkan bagi kami. Terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu dari lewat Raja Hizkia pagi hari ini. Biar kami belajar seperti Raja Hizkia Tuhan, membenarkan membuat pembenahan dalam hidup kami Tuhan. Kami mungkin Bapak banyak hal yang salah dalam hidup kami hari-hari ini, tapi kami mau berubah Tuhan. Kami mau melakukan terobosan yang baru untuk kami bisa sama seperti Raja Hizkia melakukan sesuatu terobosan yang baru untuk dalam hidup kami dan bahkan untuk dalam gereja kami Tuhan. Kami percaya lewat setiap kehidupan kami, kehidupan setiap anak-anak Tuhan pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, baik mereka juga yang jauh yang tidak mendengarkan firman Tuhan, hidup mereka diubahkan, mereka menjadi sesuatu yang baru yang akan dipakai menjadi generasi Yeremia untuk memenangkan setiap orang-orang di zaman ini. Bapak, kami percaya Pentakostamu yang ketiga akan dicurahkan secara luar biasa. Kami tahu Tuhan akan ada waktunya bagi kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, firman-Mu pagi hari ini mengubahkan hidup kami Bapak yang baik. Sertai anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan menyertai mereka, masa muda mereka Tuhan Yesus. Bahkan setiap apa yang dilakukan mereka, belajar mereka Tuhan sertai ketika mereka juga belajar di rumah, mungkin secara online, mungkin ada juga belajar secara offline. Tuhan sertai semua, biar mereka semua berhasil Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, generasi-generasi anak sekolah minggu ini adalah generasi yang akan meneruskan, penerus kami Tuhan menjadi generasi yang akan taat kepada Tuhan. Kami percaya lewat generasi ini, yaitu generasi Yeremia yang dipakai Tuhan untuk memenangkan bangsa kami, memenangkan setiap umat-umat Tuhan yang belum mengenal Tuhan, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya. Jangan lupa ya, selalu baca firman Tuhan, tetap berdoa dan tetap teguh berpegang dalam perintah Tuhan. Amin. Semangat generasi Yeremia. Amin.